bagi teman-teman yang berada di depan pokok untuk sedikit membuka jalan karena kita akan maju ke depan. Kawan-kawan dari PTM izinkan kami bergabung, kawan-kawan. Teman-teman yang sudah berada di titik aksi, kami izin bergabung membawa pokok teman-teman. Tujuan kita sama, tuntutan kita sama, kita sama-sama ingin menang, kawan-kawan. Teman-teman dari UMJ dan Universitas Bung Karno, kami izin dari Aliansi PPSI untuk ikut serta. Oh, UNAS, dari UNAS sama Bung Karno ya. Kami izin untuk bergabung teman-teman, karena apa yang kita ingin aspirasikan adalah sama. Apa yang menjadi tajuk kita pada hari ini adalah sama, karena hari ini Indonesia itu gelap, teman-teman. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Boleh mundur lagi izin teman-teman yang berada di jalur mobil, kami sedikit mengambil tempat karena mobil akan maju, akan mundur. Idealis. Mundur lagi, Be. Tolong mundur lagi, Be. Sedikit lagi, Be. Oke, nggak apa-apa sampai titik bakarnya dulu. Oke. Insya Allah aman, Be. Mobilnya, Be. Be. Pak polisi, kalian pikir barikade tembok ini tidak bisa menghalangi kami? Tidak, Pak polisi. Tembok-tembok ini sudah pernah kami jatuhkan, Pak polisi. Maka pada hari ini akan kami jatuhkan kembali apabila tuntutan-tuntutan kami tidak didengar, apabila pemerintah tidak berani menemui kami. Mari kawan-kawan, kita sumpah mahasiswa dulu, kawan-kawan. Ikuti saya, sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air satu. Tanah air
kebenaran, satu orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, akulah orangnya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kami, teman-teman mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta. Selamat datang teman-teman Politeknik Negeri Jakarta. Silakan bergabung kawan-kawan dari PNJ untuk bergabung ke barisan kami. Diingatkan kepada kawan-kawan yang ada di samping dan di belakang untuk merapatkan bordernya, karena di aksi kita rawan sekali ada intel kawan-kawan. Kita ini cuma mahasiswa biasa, kenapa sih diculik-culik pak? Kita bukan orang penting, kita bukan pemangku kebijakan. Kita cuma mengaspirasikan aspirasi rakyat, betul kawan-kawan? Baik kawan-kawan, marilah kita dengarkan orasi yang akan disampaikan oleh kawan-kawan dari Stay Semi. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Datang kemari sampaikan orasi. Maka dari itu untuk kalian yang turun ke jalan, untuk kalian yang rindu kebenaran, sambut salam hangat saya. Salam cinta, salam juang. Sebab karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Kawan-kawan sekalian, mendengarlah dengan mata berbelas kasih. Mendengarlah dengan telinga toleransi. Berbicara dengan bahasa cinta. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan pernah harap keadilan akan datang. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sudah membunuh rakyatnya sendiri, rakyatnya dieksploitasi, dipaksa kerja, dipaksa bertani, namun tidak pernah mendapatkan keadilan yang selayaknya. Betul atau betul kawan-kawan sekalian? Betul. Itu artinya pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memahami konsep Pancasila, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak diterapkan kawan-kawan sekalian. Kita bisa melihat Inpres nomor 1 tahun 2025. Bagaimana efisiensi anggaran itu menyebabkan para pekerja itu dirumahkan kawan-kawan sekalian. Demi hanya untuk kebijakan-kebijakan ambisi, yaitu makan siang gratis, yaitu makan siang bergizi gratis kawan-kawan sekalian. Betul atau betul kawan-kawan? Katakan kawan-kawan. Itulah potret pemerintah kita, di mana efisiensi itu digunakan untuk program-program ambisius. Kita bisa melihat di mana koalisi-koalisi diisi oleh partai-partai yang katanya representasi suara rakyat, tapi pada akhirnya kementerian-kementerian dipergemuk, koalisi-koalisi dipergemuk, sampai pada akhirnya kita dianggap oleh sebagai orang-orang yang mengkritik, yang berkomentar adalah orang-orang minoritas. Kita hanya dianggap orang minoritas kawan-kawan. Kebijakan yang lahir hari ini, gitu ya, kita kritik, kita komentari. Ada teori di mana pembungkaman itu ada namanya spiral of silence kawan-kawan sekalian. Jadi pemerintah kita sedang menerapkan hal itu. Kita bisa lihat ketika kebijakan itu muncul, ketika kita mengkritik, ketika kita mengkomentari, apa kata dia? Dasmu katanya. Apa kata dia? Katanya kita adalah pihak-pihak kalah kawan-kawan sekalian. Boleh, bapak-bapak pemerintah, boleh bapak-bapak kepolisian, silakan dicek, silakan diambil random sampling. Apakah kita ada orang-orang yang kalah? Mungkin ada teman-teman sini ada yang dulu memilih Pak Prabowo, dulu mungkin ada teman-teman di sini ada yang memilih Pak Ganjar, dulu ada yang mungkin ada memilih Pak Anies. Kita bergabung di sini untuk mengomentari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini dari setiap sektoralnya bermasalah kawan-kawan sekalian. Semangat kawan-kawan. Maka dari itu kami dari berbagai
berbagai lapisan di penjuru Indonesia, dari Depok, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Bogor, sampai Mataram kawan-kawan sekalian datang ke sini untuk meminta keadilan setegak-tegaknya kawan-kawan sekalian. Betul atau betul kawan-kawan? Kawan-kawan sekalian, kita bisa lihat permasalahan-permasalahan yang lahir hari ini itu tidak pro terhadap kita kawan-kawan sekalian. Bagaimana para pekerja hari ini di PHK? Bagaimana para petani hari ini? Bagaimana para nelayan hari ini? Bagaimana para dosen hari ini? Bagaimana para mahasiswa hari ini? Seluruh hak-haknya terancam karena satu kebijakan yang dimana itu adalah program-program ambisius. Hanya untuk satu program kawan-kawan sekalian. Seluruh sektoral di efisiensi, seluruh sektoral di pangkas anggarannya. Hanya untuk satu program ambisius. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah no viral no justice. Kalau tidak viral, tidak ada keadilan kawan-kawan sekalian. Kita bisa lihat bagaimana kasus-kasus korupsi. Kasus korupsi 300 triliun kemarin, teman-teman tahu? Kasus pagar laut kemarin tahu? Kasus gas LPG kemarin tahu? Baru keluar tindakan, baru keluar keputusan ketika sudah viral. Itu artinya di negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada keadilan, tidak ada justice kalau tidak viral kawan-kawan sekalian. Betul atau betul kawan-kawan sekalian? Itu artinya pemerintah itu tidak mengerti bagaimana aspirasi kita. Mungkin kalau kita tidak seramai ini mereka tidak peduli. Mungkin kalau kita tidak ada bentuk perlawanan mereka tidak peduli kawan-kawan sekalian. Maka dari itu tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kebenaran datangnya hanya dari Tuhan. Kesalahan hanya datang dari Pak Prabowo dan kroni-kroni yang bangsat itu kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Dan untuk para rahim-rahim peradaban yang melahirkan putra-putri bangsa, hidup perempuan Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan sebuah orasi yang akan disampaikan oleh. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Di sini kami berkumpul untuk menyuarakan aspirasi dari seluruh masyarakat, dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Tanpa kenal kita ada Jawa, kita ada Papua, kita ada Sulawesi, dan juga Kalimantan maupun Aceh dan NTT. Baik teman-teman sekalian, di sini kita tahu sangat banyak keluhan yang diberikan oleh masyarakat maupun mahasiswa. Kita mengetahui adanya 13 tuntutan dalam waktu kerja Prabowo ini hanya 100 hari. Bagaimana jika beliau lanjut dan berbuat segala macam tuntutan lainnya? Di 100 hari kerja beliau sudah memberikan kita 13 tuntutan. Apakah kita mahasiswa akan selalu diam? Ataukah kita harus melawan? Apakah teman-teman setuju bahwa kita harus melawan? Apakah teman-teman? Baik teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat bahwa adanya makan bergizi gratis. Apakah itu bisa dikatakan bahwa sangat membantu masyarakat? Tentu saja tidak. Kita bisa melihat bahwa dengan adanya MBG, pendidikan dikesampingkan, kesehatan dikesampingkan. Kita perlu memperlihatkan bahwa pendidikan adalah nomor 1, kesehatan pun adalah nomor 1. Seperti yang beliau telah katakan seperti di saat kampanyenya, beliau akan mendahulukan pendidikan dan juga kesehatan. Apakah kata-kata tersebut hanyalah omdo doang? Kita perlu pembuktian, bukan cuma sekedar omongan kosong. Kita ini masyarakat tidak dapat dibodohi. Walaupun umur beliau sangatlah tua, tapi cara berpikir beliau sangatlah rendah. Kita masyarakat Indonesia perlu perlawanan, guys. Tidak perlu kita diam seperti ini. Mari bersama-sama menyuarakan suara rakyat. Mari kita minta kepada Pak Prabowo
kita lanjutkan kawan-kawan. Mendengar orasi dari kawan-kawan dari UBK Universitas Bung Karno. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Datang kemari sampaikan orasi. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan seperjuangan sekalian, karena pada kesempatan kali ini kawan-kawan sekalian masih pada hari ini mungkin kita berbeda alma mater, mungkin kita berbeda daerah asal, namun tentu tujuan kita satu, yaitu bagaimana menyoroti persoalan yang terjadi di bangsa ini kawan-kawanku sekalian. Kita ketahui secara bersama bahwa 100 hari lebih kerja Prabowo Gibran belum memberikan dampak yang signifikan terhadap rakyat Indonesia kawan-kawan. Justru memberikan dampak yang sangat positif, negatif bagi rakyat Indonesia kawan-kawanku sekalian. Kita ketahui secara bersama bahwa semenjak daripada pencalonan hingga pelantikan, begitu banyak persoalan, begitu banyak pelanggaran hukum yang kemudian terjadi kawan-kawan. Padahal kita ketahui secara bersama bahwa hukum tertinggi di suatu negara adalah kemakmuran, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat itu sendiri kawan-kawan. Namun hari ini kita bisa lihat bagaimana negara mempertontonkan kebobrokan yang ada di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri kawan-kawan. Padahal secara jelas di dalam undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas menegaskan bahwa tugas pemerintahnya dua. Yang pertama, merawat fakir miskin. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mana yang dimaksud kawan-kawan? Hari ini kita bisa lihat bagaimana putusan ataupun impres daripada Presiden nomor 1 tahun 2005 telah mencederai konstitusi kawan-kawan. Yang dimana yang mencari dampak adalah sektor pendidikan itu sendiri kawan-kawan. Ketika sektor pendidikan terkena dampak daripada efisiensi anggaran, maka yakin dan sungguh UKT akan melambung tinggi. Saudara-saudara saya yang mendapatkan bantuan akan dicabut kawan-kawan. Yakin dan percaya itu kawan-kawan. Lalu persoalan Menteri SDM yang tak kunjung selesai sampai dengan hari ini kawan-kawan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh saudara Bahlil, saya pikir itu sangat konyol kawan-kawanku sekalian. Perlu kawan-kawan ingat dan kawan-kawan ketahui secara bersama bahwa Prabowo hari ini belum bisa lepas daripada bayang-bayang Jokowi itu sendiri kawan-kawan. Maka dari itu kita meminta untuk kemudian segera copot seluruh kroni-kroni Jokowi yang ada di istana. Segera copot itu kawan-kawan. Bahwa banyak menteri-menteri yang hari ini sangat tidak efektif dalam bekerja kawan-kawan. Mungkin sekian dari saya kawan-kawan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salah satu kata. Manakala ada kelompok-kelompok yang menolak kebenaran, maka acungkan pedangmu, tebas lehernya. Manakala otak-otak mereka masih liar, tembak kepalanya. Sekian, terima kasih. Kawan-kawan semua, karena kita di sini bergerak atas nama rakyat, atas dasar rakyat, tuntutan rakyat, dan kepentingan rakyat. Semangat kawan-kawan. Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita dengarkan orasi dari Mama Indonesia, yaitu Bu Raden. Bisa naiknya Ibu? Silakan Ibu.
kalian adalah rakyat Indonesia asli. Keluar. Jangan mau kalian diinjak-injak oleh oligarki. Biar Mereka itu numpang di sini. Sementara para pejabat petugas menjadi keset mereka. Hari ini judulnya adalah Gelap Gulita. Setuju? Gulita. Wahai mahasiswaku, ibu kandungmu, mak ini adalah selalu mendoakan kalian bahwa perjuangan kalian biar selalu diridhoi oleh Allah, selalu sukses, selalu sehat. Kenapa? Karena kalian adalah tulang punggung bangsa dan negara ini. Tanggung jawab ada di pundak kalian semuanya. Jangan kalian gentar dan takut, maju tak gentar, pantang mundur. Hadapi itu para pejabat yang tidak tahu malu, tidak punya otak. Polisi bayaran, ya kan? Polisi yang tidak tahu mengerti hati nurani rakyat yang telah menjerit-jerit, memohon-mohon agar bangsa dan negara ini menjadi adil dan makmur. Di mana kamu, Prabowo? Bakat kamu, Prabowo. Endasmu. Di mana endasmu, Prabowo? Bapak Prabowo, kalian itu sebenarnya presiden atau presidenan? Betul begitu, sahabatku? Begitu? Kalian itu, Pak Prabowo, kalau Anda presiden, tangkap Jokowi dan kroni-kroninya secepatnya. Masukkan mereka semua ke Nusa Kambangan. Ingat, kalian punya kendali, Allah yang mempunyai kendala. Bahwa rakyat Indonesia ini butuh makan, butuh pendidikan gratis, tapi bukan makan gratis. Betul? Betul, adik-adik mahasiswa? Kita butuh pendidikan gratis, bukan makan gratis. Makan gratis akan menjadi apa? Kotoran, ya kan? Menjadi tai. Sementara pendidikan gratis mendidik anak bangsa menjadi bermoral dan bermartabat. Untuk itu, kalian semua harus menyadari bahwa ini semua yang hadir di sini adalah pahlawan-pahlawan perjuangan sejati. Saya yakin mereka mempunyai darah pejuang yang sesungguhnya. Jadi untuk Bapak Prabowo, kalau kalian para pejabat yang mata duitan, yang maunya dijadikan kaset oleh oligarki asing-asing dan asok, Aguan CS dan kroni-kroninya, kalian adalah pengkhianat bangsa yang harus diusir dari muka bumi secepatnya. Untuk itu, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan kalian main-main dengan suara rakyat. Betul? Apabila demokrasi anarkis yang didahulukan adalah keselamatan para rakyatnya, bukan omon-omon. Karena rakyat adalah ibu kandung dari bangsa dan negara ini. Jangan kalian main-main, wahai polisi. Kalian mempunyai keluarga, 7 turunan kalian jahat kepada rakyat. Hukum rimba, hukum Allah akan lebih kejam dari yang kalian bayangkan. Demikianlah. mana ngerti akhirat. Semangat terus, jangan takut. Sampai titik darah penghabisan. Perjuangan kalian adalah perjuangan yang benar-benar ditunggu oleh rakyat dan bangsa ini. Sampai yang namanya Prabowo bisa mengadili Jokowi dan kroni-kroninya serta keluarganya, betul? Yang namanya Prabowo bukan omong-omong aja, cuma ndasmu aja. Itu ndasmu dipakai otak, ndasmu itu ada otaknya. Jangan otak dari taruh di dengkul. Ingat Bapak Prabowo, Anda ditugaskan menjadi presiden bukan untuk memikirkan presiden 2029, tapi memikirkan nasib rakyat, perut rakyat, pendidikan rakyat yang harus kalian perhatikan. Wahai pejabat-pejabat yang tidak tahu diri, tidak tahu malu, kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, baik dunia dan akhirat. Ingat itu, janji
nabiyina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Sebelumnya kawan-kawan, perkenalkan saya Abid Zain Fadilah dari BEM Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, kawan-kawan. Hari ini kami dari kampus pendidikan, kawan-kawan, yang ingin menyuarakan aspirasi yang teman-teman juga suarakan. Tadi kawan-kawan orator menyampaikan bahwa hari ini tujuan kita satu, betul? Tujuan kita menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia, betul? Dari segi aspek baik pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek lain yang memang di luar daripada hukum yang ditentukan, betul kawan-kawan? Kawan-kawan, hari ini saya yang berkuliah dan mengambil jurusan pendidikan yang nantinya akan menjadi pendidik bagi masyarakat Indonesia. Tapi nyatanya kawan-kawan, hari ini pendidikan dikubur, pendidikan diinjak-injak, pendidikan bahkan tidak difasilitasi oleh oligarki hari ini. Kawan-kawan pasti percaya bahwasanya negara akan maju apabila pendidikannya itu dijunjung tinggi, betul kawan-kawan? Tapi siapkah kawan-kawan hari ini pendidikan kawan-kawan hari ini direnggut paksa, dirampas paksa, sampai kawan-kawan kita yang menerima bantuan kemungkinan akan putus berkuliah, betul kawan-kawan? Maka kita satukan komitmen kawan-kawan, hari ini kita tujukan, kita sampaikan, dan kita suarakan bahwasanya kita yang akan mengawal kawan-kawan kita yang nantinya akan sengsara, betul kawan-kawan? Untuk itu kawan-kawan, kami yang nantinya, kita yang nantinya akan menjadi penerus mereka-mereka orang. Kita yang nantinya akan menjadi penerus pendidik bangsa yang akan menciptakan masyarakat Indonesia yang cerdas, yang akan menciptakan kecerdasan bangsa yang tertuang di dalam konstitusi kita, kawan-kawan. Tapi hari ini, sebelum kasus ini terjadi, kita sudah menyuarakan bahwasannya banyak kasus-kasus di pendidikan yang memang tidak diselesaikan, kawan-kawan. Baik daripada kurikulum yang gonta-ganti, baik daripada pendidik yang tidak diperhatikan. Kawan-kawan, hari ini kawan-kawan bisa ketahui, jangankan di ujung Papua, jangankan di ujung Aceh, di pinggiran kota DKI Jakarta saja masih banyak pendidik di Indonesia yang tidak dibayar, kawan-kawan. Bagaimana pendidik di Indonesia akan menciptakan pendidikan, akan menciptakan masyarakat yang berkualitas apabila pendidiknya tidak diperhatikan, kawan-kawan? Hina, kawan-kawan. Bagaimana kita mau mencapai negara yang maju apabila pendidikannya dihilangkan, apabila pendidikannya dihina, kawan-kawan? Maka hari ini saksikan, kawan-kawan, hanya ada satu kata, kawan-kawan: lawan. Sebelum saya turun, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Pusaka untuk menggaungkan semangat itu kita semua. Semuanya. Tanah air beta pusaka abadikan jaya, Indonesia sejauh tetap tapi bangkit menatap untuk melawan. Sebab kemunduran adalah sebuah pengkhianatan. Karena kita satu melawan. Bila bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus melawan, teman-teman, karena kita adalah elemen mahasiswa.
dibungkam dan tidak pernah ada kita dengar sama sekali teman-teman. Kita harus bisa menegakkan pilar-pilar kebenaran, pilar-pilar intelektual untuk bisa jatuh dalam berbagai macam gerakan-gerakan yang ada teman-teman. Kita bukan berdasarkan alma mater teman-teman, kita berdasarkan keresahan dan juga hati nurani. Karena apa? Karena kita cinta negeri ini, karena kita cinta terhadap Indonesia, karena kita cinta terhadap merah putih teman-teman. Kita tidak takut untuk adanya kematian, tapi tidak takut kalau negeri ini punah. Tidak takut negeri ini sudah tidak ada lagi teman-teman. Krisis keuangan negara itu bakal ada teman-teman. Kalau hari ini kita tidak bergerak, kita tidak bertindak, dan kita tidak melawan. Kita harus ingat teman-teman, banyak negara di sana itu telah mengalami berbagai macam krisis terhadap keuangan dan juga ekonomi. Apakah Indonesia bakal seperti itu teman-teman? Apakah kalian akan melihat bahwasanya banyaknya mahasiswa yang tidak bisa bayar UKT teman-teman? Bakal banyaknya beasiswa yang akan dipotong teman-teman. Itu hanya pernyataan kebijakan teman-teman. Jangan tertipu oleh opini-opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu semua hanya sebuah hal yang asumsi liar teman-teman. Kita tidak pernah tahu apakah yang benar-benar itu akan tetap benar, apakah yang salah akan bisa dibenarkan teman-teman. Kita harus tiap kritis dan skeptis terhadap pemerintah teman-teman. Karena kita apa? Karena kita garda terdepan dalam sosial perubahan. Karena kita adalah lawan dari sebuah rezim. Kita harus buktikan terhadap elemen-elemen yang lain. Kita bersatu, berpadu dan juga bergerak bersama. Sepakat teman-teman. Semangat! Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan! Pertanian Indonesia. Hidup pertanian Indonesia! Dari saya sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup! Baik teman-teman, tadi dari Bogor, sekarang kita bergeser sedikit kepada teman kita dari Universitas Langlang Buana Bandung. Kepada Nanda kami persilahkan. Di mana kawanku? Di mana? Hidup petani! Hidup buruh! Mati Jokowi, mati Prabowo. Efisiensinya kawan-kawan. Ya, kawan-kawan terima kasih ya. Saya Nanda, perwakilan mahasiswa dari Bandung, khususnya Fakultas Hukum juga. Saya mau memberikan satu mungkin narasi yang bisa dikritik sama pemerintah. Biarkan Bapak, biarkan omong-omong, biarkan tikus-tikus kantor, tikus-tikus rakyat, bukan. Jujur kawan-kawan, saya sendiri di jam 8 pagi baru datang jumpa dengan kawan-kawan BEMSI. Tepuk tangan untuk kawan-kawan BEMSI semuanya yang Indonesia ya. Terima kasih walaupun saya mungkin belum tergabung ya, tapi saya menyuarakan dari kereta, mungkin dari sana juga. Yang pertama kawan-kawan, hari ini kita berkumpul bukan hanya tentang janji manis, tapi untuk mengingat bahwa uang rakyat bukan untuk dihamburkan kawan-kawan. Ya, mereka bilang anggaran itu transparan, tapi mengapa rakyat tetap susah kawan-kawan? 40
maka kawan-kawan nggak boleh diam, nggak boleh merasa kawan-kawan berdiri sini tidak ada artinya, tidak ada harganya. Ini atas landasan nafas perjuangan kawan-kawan. Hanya ada satu kata, kawan-kawan apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati saya membiru sebetulnya. Tapi sebelum saya menyampaikan orasi saya ingin menyapa kawan-kawan semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Buruh tani mahasiswa bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Adalah milik kita. Marilah kawan, mari kita terdekat, terbentuk arah bangsa. Marilah kawan, kita satukan tentang pembebasan. Terima kasih. Matahari matahari turun aksi. Terima kasih kawan-kawan. Saya sebelumnya agak ragu perlu nggak saya naik ke sini. Tapi rasa-rasanya lihat wajah Fateh. Saya tadi bilang ke Fateh melihat kalian semua ini mengingatkan saya di 98. Tentang semangat perlawanan. Kita tidak bisa tinggal diam. Fateh menjawab, kakak seperti ibu saya, lulusan UNJ. Ya, ibu di Jakarta, saya di Solo. Sayangnya, Solo juga dari sana. Jadi kawan-kawan, ada persamaan yang luar biasa. Jadi sebuah bangsa bisa maju jika dia berani jujur terhadap sejarahnya. 25 tahun yang lalu, gerakan reformasi melawan rezim diktator Soeharto. Sama situasinya. Apa? Kita dihadapkan pada krisis ekonomi, krisis kepercayaan kepada elit politik. Kita dihadapkan pada kalau kamu bukan orang dalam, maka masa depanmu suram. Dan yang paling mengerikan di era global, di mana sumber daya manusia dan teknologi harus sejalan, di Republik ini, anggaran untuk mencerdaskan rakyatnya justru dipangkas. Di dunia yang mementingkan kemanusiaan, justru yang dinaikkan adalah anggaran militernya. Sama persis dengan rezim Orde Baru. Apakah kita mau dihadapkan pada situasi itu? Apakah kalian mau Indonesia makin mundur? Maka hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Kawan-kawan, persamaan yang lain yang dilakukan oleh mahasiswa adalah hati saya membiru ya dalam haru dan semangat. Begitu ada kawan-kawan di sini, ada kawan-kawan dari Universitas Bung Karno, kemudian ada kampus-kampus yang lain yang bergabung disambut. Selamat datang kawan, mari bersatu dan meneriakkan kata. Kalian tahu dari mana kata lawan itu datang? Tahu kan? Gua kan kerjanya. Yes, which is full. Buruh tukang becak yang cadel, tidak bisa ngomong R dengan jelas. Saya agak mirip, tidak bisa ngomong R-nya. Tapi yang luar biasa, Tukul yang sampai hari ini belum ditemukan, di
mana dirinya, apakah masih hidup atau mati. Dan kejadian penculikan aktivis itu terjadi di bawah kepemimpinan Tim Mawar yang sekarang menjadi omon-omon yang anti terhadap kritik rakyat, yang mau menyatukan semua kekuatan politik dalam satu nama, katanya persatuan. Tetapi itu juga sama dengan anti kritik. Urusan-urusan sipil mulai diambil alih oleh militer dan polisi, di mana dua institusi inilah yang justru punya sejarah melakukan kekerasan pada rakyat. Olehnya kawan-kawan, kalau tindakan represif makin kuat, maka semakin kuatlah juga kalian menggalang dukungan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kepada kalianlah Ibu Pertiwi menitipkan amanah menjaga Indonesia yang maju, Indonesia yang punya integritas tinggi, Indonesia yang tidak mau dikuasai oleh oligarki. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Saya mencintai kalian semua dan spirit saya bersama kalian. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian dan peserta aksi. Kami mengimbau agar aksi ini bisa dilaksanakan dengan aman dan damai. Sejak siang tadi kami sudah memberikan pelayanan kepada rekan-rekan sekalian. Mohon tidak melakukan penarikan kepada barier beton yang sudah kami siapkan sebagai bagian dari kami tadi agar tidak terjadi benturan. Dan kami berharap aksi ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Tidak perlu melakukan pelemparan-pelemparan, jadi mohon korlap bisa mengatur teman-temannya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan bagi rekan-rekan sekalian maupun bagi petugas pengamanan. Jadi kami ini berharap agar kegiatan aksi pada sore hari ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Maka dari itu tadi ada himbauan dari dalam sana kawan-kawan. Katanya jangan menarik-tarik tembok yang depan. Siapa saya lupa?
yang di belakang buat untuk bisa menarik tembok tersebut untuk tubuh kawan-kawan. Beberapa besar, beberapa berat itu bisa kita lakukan betul. Ayo kawan-kawan kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Woi, hati-hati pencopet. Tolong kondusif kawan-kawan, kondusif. Tolong kondusif kawan-kawan. Angkatan kiri kita saat kita akan berjalan kondusif. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Kondusif teman-teman semua. Oke kawan-kawan, tolong kondusif. Kondusif teman-teman semua. Ya, tujuan kita datang dari sana kawan-kawan. Hati-hati. 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 Provokasi. Hati-hati. 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 Provokasi. Hati-hati. Hati-hati. Provokasi. Woi, kamu dari Bapak. Woi, kita mahasiswa. Oke, tenang. Bawa yang di belakang tenang. Tenang kawan-kawan, tenang. Kita fokus kawan-kawan. Kita coba kembali kawan-kawan. Mudah-mudahan kita bisa menghancurkan, menggeserkan tombok itu kawan-kawan. Terus sampai rubuh. Terus kawan-kawan. Terus. Oke kawan-kawan, kita tahan dulu, tahan. Kita sambil menunggu mempersiapkan talinya untuk lebih secara rapi lagi. Kita dengarkan orasi dari kawan kita. Oke kawan-kawan, tahan. Himbauan kawan-kawan, himbauan. Di sini ada maling kawan-kawan. Jadi ada kawan dari STNF yang HP-nya hilang, uangnya pun hilang. Kawan-kawan hati-hati di sini kawan-kawan. Tolong kepada siapapun yang mengambil HP dan juga uang dari rekan saya, tolong dikembalikan sekarang. Oke kawan-kawan, tenang. Ada HP dari kawan dari Polres Media juga, hilang juga kawan-kawan. Hati-hati kawan-kawan. Oke, buat kawan-kawan yang sedang megang tambang, coba tunggu dulu, sabar dulu kawan-kawan. Kita coba kembali. Oke, bareng-bareng kawan-kawan, satu komando. Siap, paham? Oke kawan-kawan, coba buat teman-teman yang di depan sudah siap. Siap, 3, 2, 1, tarik. Oke kawan-kawan. Sabar kawan-kawan. Oke, Jangan terburu-buru. Kita pakai momentum teman-teman. Jangan terburu-buru. Oke kawan-kawan, tolong kondusif. Sebagai aku, mahasiswa tolong dibaca alma maternya. Itu terbukti udah ada maling. Bangsat ya. Oke, tenang. Kondusif. Teman-teman diharapkan kondisivitasnya. Tenang. Kita coba sekali lagi kawan-kawan. 3, 2. Belum. Oke. Kita tunggu sambil kita menyambung tambah kembali. Cuma kita dengarkan terlebih dahulu. Buat kawan-kawan yang di depan yang megang tambang, sabar dulu, rapiin dulu tambangnya. Oke, kita dengarkan orasi dari kawan kita dari Unhas. Kepadanya saya persilakan. Inilah kawanku. Rekan-rekan mahasiswanya untuk bisa melaksanakan aksi dengan damai. Lagi mari kita ciptakan aksi ini yang sehat, yang tidak terjadi kekerasan, tidak jadi pengerusakan, dan kami berharap
agar aksi ini sejak tadi siang sudah bisa berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih. Maka keluarkan pihak istana. Biarkan kami bertemu dengan pihak istana. Jangan menunggu kami masuk atau belum kami masukkan. Oke, kawan-kawan, coba tolong produksi satu komando dan dua komando, kawan-kawan. Kita dengarkan kawan kita dulu Nas untuk memberikan narasi ini hanya kawan-kawan sepakat. Kondisi, kawan-kawan yang di belakang maju terlebih dahulu. Kita kondisi bersama-sama. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang merawat. Hidup perempuan yang merawat. Oke, tahan suara teman-teman. Instruksi hanya di bawah saya komando. Kita adalah satu kawan. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarlah dengan toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih dan berbicara dengan bahasa cinta. Saat cinta bertabur kasih dan sayang. Sebab apabila cinta sudah dibuat, jangan harap keadilan akan datang kawan-kawan sebangsa dan setanah air. Oke. Komando dari Kokom ya. Oke, benar. Oke. Nanti kita tarik sama-sama. Hitungan dari 1, 2, 3. Tarik teman-teman. Tahan. Sabar, tahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta victoria siempre, patria o muerte. Terus maju dan menang, tanah air atau mati, kawan-kawan. Kawan-kawan tidak perlu takut di sini. Kawan-kawan, saya ingatkan kembali, keberanian itu adalah harganya dengan nyawa. Maka ketika tidak ada keberanian di benak teman-teman, sama harganya hidup teman-teman tidak ada gunanya. Maka dari itu, dengan satu tujuannya kita di sini, dan satu capaiannya kita di sini adalah bentuk daripada kebenaran kawan-kawan. Kawan-kawan, coba yang dari belakang kembali rapatkan barisan. Apa yang menjadi tujuan dan menjadi tuntutan kita bersama agar bisa tersampaikan. Tidak hanya untuk didengar. Sekali lagi saya tegaskan, tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk direspon dengan jelas dan juga adanya tindakan yang jelas. Coba teman-teman mendapatkan dulu barisan. Ya, kawan-kawan silakan ganti tembok itu. Teman-teman, kayak tembok yang di situ udah nggak bisa lagi ditarik, udah mentok ya. Oke, maling sudah berkeliaran kawan-kawan, silakan bahan elektronik disimpan dengan baik-baik. Yang nggak pakai helmet atau dia rusuh langsung amankan. Oke, silakan kawan-kawan yang megang tambang. Baik, kami mengimbau untuk rekan-rekan masuk juga melakukan kegiatan yang anarkis agar memperbaiki petugas. Kami mengimbau untuk peserta yang wanita untuk bisa mulai meninggalkan area karena aksi ini sudah diwarnai dengan perobohan beton-beton kami siapkan demi keselamatan bersama. Sekali lagi kami mengimbau untuk para korlap dari semua elemen untuk bisa mengingatkan rekan-rekannya tidak melampaui batas dari yang sudah kami siapkan. Kami siap melayani rekan-rekan sekalian masyarakat jurusan, tapi kami mohon agar bisa laksanakan dengan tertib. Ayo kak, tambangnya silakan. Ganti tembok kawan-kawan, ganti tembok. Ya, ikatnya double. Nariknya bareng-bareng satu komando. Silakan maju kawan-kawan, merapat. Sampai detik di sini tidak ada etikat baik. Dan pihak istana tidak akan menemui. Tembok-tembok tidak dibukakan, maka kita akan buka sendiri. Baik teman-teman, kepada seluruh rekan mahasiswa untuk bisa benar-benar menjaga elektroniknya,
karena sudah ada beberapa kejadian. Jadi untuk kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk memastikan bahwa alat elektroniknya tersimpan dengan baik. Kemudian YouTuber silang loro nangkane perempuan untuk mundur. waktu Itu perempuan Indonesia. Oke kawan-kawan, kita sampai terlebih dahulu, kita bersama-sama kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan-pahlawan yang berjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita doakan bersama-sama semoga mereka semua bisa tenang dalam keadaan Indonesia seperti ini kawan-kawan. Semoga mereka tidak bersedih karena kondisi negara kita yang sedang hancur kawan-kawan. Maka dari itu kita mengheningkan cipta bersama, kita tundukkan kepala kita bersama-sama, mengheningkan cipta dimulai. Coba dulu, tangan kita terus. Ayo terus. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Oke kawan-kawan, tadi kita mengheningkan cipta sudah kepada pahlawan kita. Kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama kawan-kawan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dan di mana kata mereka kita tidak nasionalis. Maka dari itu kita buktikan bahwasanya kita benar-benar nasionalis ya kawan-kawan. Kita pegang dada kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Masuk aja ini ngomong. Teman-teman, temboknya sudah roboh satu. Sebelum kita melanjutkan tembok kedua, tembok ketiga, keempat, kelima dan seterusnya,
maka kami akan mempersembahkan terlebih dahulu aksi simbolik yang akan dibawakan oleh teman-teman BMSI kepada rekan-rekan BMSI. Kami persilahkan tadi untuk teman-teman yang berada di depan tembok, kita beri space dulu di tengah, kita beri space sedikit di tengah agar kita bisa menyaksikan bagaimana aksi simbolik kita pada sore hari ini. Aksi simbolik yang melambangkan bahwa Indonesia ini sudah gelap. Di tangan Prabowo, Indonesia ini gelap. Dan kita mahasiswa datang untuk menyuarakan bahwa kita adalah lilin-lilin di tengah kondisi Indonesia yang gelap ini. Teman-teman mahasiswa, mundur terlebih dahulu, kita pindahkan tali-tali tambang. Tidak ada idealis mahasiswa untuk memprovokasikan untuk kesejahteraan negara Republik Indonesia ini. Berjuang mahasiswa, rakyat Indonesia, perempuan Indonesia. Kami dari seluruh elemen mahasiswa berkata Republik ini. Di sini kami yang membatasi atas kondisi keadilan yang diminta oleh mahasiswa. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang berada di depan untuk merapikan bordernya terlebih dahulu. Untuk teman-teman bisa Happening only 4 months in Israel there. Our audience doesn't know much about Indonesian politics. Is it unusual to have protests so early for a president? Well, if we're talking unusual, probably yes. What problem is this? There's a lot of fun for presidents. There's actually a lot of problems solving in education, but there are also some problems with people welfare, and also nggak apa-apa. Jangan ada yang melempar-lempar terlebih dahulu. Polisi yang kami hormati. Kata kalian, pemerintah akan menghentikan. Kami kasih batas waktu kepada polisi. Saat ini kami kata melawan atas ketidakadilan. kami sudah berusaha Gandeng. Pak Polisi, baik, kami dengarkan. Kami dengarkan dan kami kasih batas waktu. Ada bahasa provokasi. Untuk teman-teman rekan mahasiswa, jangan ada yang melempar, teman-teman. kami mohon tidak melakukan aksi-aksi pelemparan. Untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa, jangan ada yang melempar. Dirapikan bordernya, mundur terlebih dahulu. Kita kasih batas waktu kepada polisi. Biasanya kita yang dikasih batas waktu. Hari ini kita kasih batas waktu polisi. Dan benar, atau tembok satu lagi kami rubuhkan. Betul teman-teman. Saya mohon izin tanpa semua mulai gugur ke lapangan hari ini. Tadi kebetulan Bapak kepolisian benar kami Bapak kepolisian yang Oke. Terima kasih. Mohon izin kawan-kawan. Mohon diam ya. Kebetulan tadi saya bertemu via Zoom dengan pihak istana dengan channel TV yang mengatakan ada dari pihak istana akan menemui kita. Namun kita yakin dan percayakan jangan sampai masa aksi kita yang ke dalam.
Silakan Bapak Kepolisian, udah sampai mana yang di sana menemui Mas Aksi? Apakah sudah di depan atau masih di komunikasikan? Pastikan bersama kami saat ini sudah ada menteri akan berkomunikasi dengan teman-teman sekalian. Ayo, sama apa? baik kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang berada di belakang mobil untuk kosongkan karena mobil akan mundur menuju tembok. Jadi untuk teman-teman, silakan Mas Aksi diberikan jalan untuk bokong. Jangan sampai kita mau ke dalam ya. Pastikan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Wah. Pertama-tama Mundur Be. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa. kalau bisa hadir pada sore hari ini karena kebetulan masih ada kegiatan atas izin dan restu dari Bapak Presiden kami hadir mewakili pemerintah untuk Terus. berkomunikasi dengan adik-adikku semua. Beberapa hari ini adik-adik setelah diri saya Omong Bapak ini. Kalau emang berani, Bapaknya ngomong di sana. Datang sini mengambil kita, betul. Betul tidak? Kawan-kawan ngakunya di sana katanya Menteri Sekretaris Negara. Ternyata tak taunya bisa jadi dia hanya tukang sapu negara, betul. Betul tidak? jadi adik-adik saya teruskan ya mewakili pemerintah. Pak, mohon Kami izin Pak, mohon izin. senang bahwa adik-adik tetap menjadi mahasiswa yang kritis Pak, mohon yang izin. menyuarakan aspirasi. Mohon izin Bapak, rakyat mau bersuara hari ini Menyuarakan Pak. aspirasi Pak, boleh mahasiswa dan rakyat mau bersuara diatur ini Pak. dalam undang-undang kita Mohon didengarkan penuhi. Pak. Kami sudah membaca semua yang adik-adik tuntut. Pak, mohon diam Pak. Ya, silakan. Hari ini Pak, Silakan, Mas Rio. kami yakin dan pastikan Pak, kalaupun dari pihak istana tidak berani naik di mokong masa aksi, maka gerakan-gerakan akan ada. Hari ini Bapak berada dikawal oleh kepolisian. Apakah takut dengan masa aksi? Masa aksi harus pegang tangan. Bapak, kami izin kalaupun kita naik ke sana Pak agak ke depanan. Lihat masa aksi kita, jangan dibatasin sama kepolisian. Ini apa ini Pak? Pak, Adik-adik, korlapnya mana? Kalau anda ke sini, nggak apa? tidak mau. Kita minta tenang ya. Kami jamin keamanan Bapak kalau seandainya Bapak berani naik di mokong mahasiswa, bukannya mokong polisi. Ayo berani Bapak. Kami pastikan keamanan dan kondusif Pak. Mahasiswa tidak ada pakai apa-apa Pak. Peralatan tidak ada. Hanya pemikiran. Silakan. Adik-adik sekalian tolong korlap, menyampaikan aspirasi bukanlah memaksakan aspirasi. Permintaan teman-teman mahasiswa untuk menghadirkan pihak sasana kami sudah sampaikan dan dijadikan pertemuan. Kalaupun memang mau pertemuan, tolong perwakilan setiap elemen untuk bisa berbicara. Pak, silakan dibukakan jalan buat dia. Silakan dibukakan jalan Mas Aksi. Mas Aksi silakan dibukakan jalan. Dibuka jalannya. Samping-samping silakan borgol, saling borgol, jaga keamanan. Jaga keamanan pemerintah kita katanya hari ini. Bordernya dijaga teman-teman Mas Aksi. Silakan pihak kepolisian dijaga bapaknya. Karena kami jamin keamanannya Kami Pak. akan memastikan untuk jalan bagi Pak Menteri. Oke. Dalmas, lanjut maju. Oke. Silakan. Buka jalan. Bagi seluruh mahasiswa tolong. Tolong korlap berikan jalan. Mas Aksi silakan dibukakan jalan. Ya. Mas Aksi silakan dibukakan jalan. Anda memborder, kami memborder. Silakan Bapak. Ya. Cukup. Teman-teman mahasiswa Mohon memborder, petugas
Tugas kami juga Silakan, lakukan border. silakan jangan di sini. Silakan Dari yang cari dia ada naik. di atas mokom dibatasi Pak. Apa, Dibatasi. geser bang, geser bang. Saya minta yang di atas mokom dibatasi Silakan, Pak. Ini mulai. silakan diborgol teman-temannya. Silakan dibuka agak lebaran. Silakan. Bapak-bapak kepolisian silakan diamankan. Di atas. Silakan. Dikurangin dulu Pak. Mas Aksi dibukakan Jangan jalan. semua di atas. Mas Aksi dibukakan jalan ya. Jaga keamanan ya. Karena ini adalah dari keberpihakan ke masyarakat dan teman-teman semua. Hari ini pemerintah menunjukkan bagaimana keberpihakannya. Namun apakah berani naik ke masyarakat itu baru kita buktikan. Maka oleh itu silakan Bapak kepolisian diamankan. Kepada seluruh mahasiswa. Mas Aksi dibukakan borgol. Jangan didorong, tolong bordernya dijaga. Pak Mensesnek akan ke mokom kita. Silakan dijaga ya, dijaga. Saya akan ke sana bersama Pak Menteri. Saya minta untuk bertugas buka dulu jalan. Dan di atas mokom jangan terlalu banyak Pak. Silakan. Silakan teman-teman, silakan Sebagian turun sebagian. Kita mau menyampaikan aspirasi kita ini menjadi goals kita. Karena kapan lagi itu Minta tolong kepada Silakan seluruh petugas Dalmas dibuka jalannya sampai ke arah kendaraan. Kalau jalan tidak dibuka, kami tidak akan maju. Silakan Mas Aksi agar dibuka jalan ya. kepada seluruh Mas Aksi, Mas tolong Aksi silakan dibuka. kepada seluruh teman-teman rekan mahasiswa yang berada di mobil yang tidak memegang mic, tolong Silakan media agar tolong diliput. bang, maaf bang, tolong dulu bang. Ini akan Maaf, Bang. menjadi sejarah bagaimana mahasiswa dan rakyat hari ini menang ketika berani menampilkan pemerintah naik ke atas mokom rakyat. Traktor lipat. Silakan Mas Aksi dibuka. Jaga keamanan. Boleh, Sir. Baik, traktor dilipat. Traktor lipat. Mas Aksi silakan Ya, dijaga. boleh dilipat. Jangan sampai anarkis satu komando, silakan pihak kepolisian. Pastikan teman-teman tidak ada yang dorong-dorongan. Kita pastikan bahwa mahasiswa adalah orang yang bisa diajak bekerja sama. Kita adalah pihak yang kooperatif kepada pihak istana. Maka pastikan bahwa ini semua aman. Baik, sekali lagi untuk koran sudah menjamin kami turun. Sudah menjamin Pak. Sudah ya? Sudah menjamin. Saya menjadi tanggung Bisa ya? jawabnya Pak. Oke. Saya menjadi tanggung jawabnya. Saya minta selama komunikasi yang berbicara hanya korlap. Silakan Mas Aksi tertib ya. Ini menjadi gol sejarah kita kawan-kawan bahwa kita membuktikan mahasiswa hari ini menang kawan-kawan. Kita buktikan dia naik. Dia naik dulu, dia naik. Ini saya nih, tolong tidak ada yang bersuara. Mas Jangan Aksi, ikut campur. Mas Aksi. Dia Tolong masuk. beri jaminan ya. Hidup mahasiswa! Rakyat Indonesia! Perempuan Indonesia! Merdeka! Terima kasih. Mohon diam teman-teman. Mohon Mas Aksi, Mas Aksi. Mohon diam dengarkan Mas Aksi. Kita akan mulai ban kempes. Kita mulai ban kempes, kita melihat apa yang disampaikan oleh pihak istana. Karena hari ini kita membuktikan bahwa mahasiswa menang. Kawan-kawan, silakan ban kempes. Silakan ban kempes, silakan duduk Mas Aksi. Mas Aksi silakan duduk. Kepada seluruh Mas Aksi, silakan duduk. Semuanya ban kempes. Kita akan mendengarkan apa jawaban dari Mensesnek terhadap tuntutan kita pada hari ini. Jadi kepada seluruh mahasiswa, kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, untuk Silakan bisa Mas Aksi duduk. Bagi yang tidak duduk, ini bukan dari aliansi BMSI. Silakan kawan-kawan yang merasa mahasiswa dan idealismenya masih ada, silakan duduk. Silakan duduk kawan-kawan. Silakan duduk. kepada seluruh mahasiswa yang berada di sekitaran Mokom, diharapkan untuk duduk. Kita akan mendengar secara kondusif apa jawaban dari Mensesnek. Oke kawan-kawan, kita cukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang napas perjuangan hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Kawan-kawan sekalian, hari ini
mahasiswa dengan panggilan sejarah dan hati nuraninya akan menyampaikan bagaimana aspirasi-aspirasinya dan pemikiran cerdiknya. Mahasiswa selalu dikenal dengan kaum intelektualnya, pemikiran yang cerdik dan cerdas, dan kita buktikan bahwa hadirnya mahasiswa selalu membawa perubahan bagi bangsa. Dan kita buktikan hari ini mahasiswa dan pemuda yang ada di patung kuda istana hari ini menang. Menang, tapi ada syarat ketika pihak istana menjawab poin-poin tuntutan kita. Maka oleh itu kawan-kawan semua, silakan didengarkan apa yang menjadi poin-poin tuntutan kita. Hari ini saya izin membacakan dan nanti akan direspon oleh Bapak dari pihak istana. Silakan diam. Silakan diam Mas Aksi. Poin-poin tuntutan Aliansi BMSI seluruh Indonesia dengan tajuk Indonesia Gelap. 1. Kaji ulang Impres nomor 1 tahun 2025. Karena kita rasa ada beberapa kajian Impres yang masih bermasalah. Kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. Karena hari ini mahasiswa dan pemuda dan rakyat selalu membayar pajak. Semua kehidupan kita dipajak. Namun tidak ada transparansinya. Betul? Yang ketiga, evaluasi besar-besaran program makan gizi gratis. 4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah. 5. Tolak dui fungsi TNI. 6. Desak Presiden mengeluarkan Perpu perampasan aset. Kita melihat Prabowo di forum dunia mengatakan bahwa Indonesia dicengkam dengan korupsi. Namun hari ini kita mahasiswa memberikan solusi konkret agar Presiden mengeluarkan Perpu. Karena Perpu sama dengan kebijakan dengan undang-undang akan memberantas korupsi di Indonesia kita. Sepakat? Oke. Yang ketujuh, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional. 8. Tolak imunitas dan tuntaskan HAM berat. Yang kesembilan, tolak cawe-cawe Jokowi dalam Presiden Prabowo. Barangkali ini Pak, surat dari kami BMSI, silahkan ditangan. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama nama saya Prasetyo Hadi. Jabatan saya saat ini diberi amanah sebagai Menteri Sekretaris Negara. Di hadapan adik-adik sekalian hadir juga Bapak Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara. Kemudian hadir juga Bapak Bambang Eko sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara. Kami bertiga atas seizin dan atas restu dari Bapak Presiden, kami memang ditugaskan untuk berjumpa dengan adik-adikku semuanya. Beberapa hari ini kami melihat, terutama saya, bangga dengan apa yang adik-adik perjuangkan. Karena sudah seharusnya lah adik-adik mahasiswa itu memiliki sikap kritis seperti yang saudara-saudara perjuangkan hari ini. Kami semua yang ada di depan pernah seperti adik-adik. Di saat kami menjadi mahasiswa seusia adik-adik, kita akan terus berusaha kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itulah, pada saat koordinator saudara menyampaikan bahwa ingin berkomunikasi, ingin diterima dengan pihak istana, saya secara pribadi langsung menyatakan menyanggupi. Karena bagi saya, apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan adalah bagian juga yang selama ini kami perjuangkan. Kenapa kami berpolitik? Kenapa kami ingin diberi amanah? Karena kami ingin memperjuangkan banyak hal yang adik-adik perjuangkan. Saudara-saudara meminta beberapa poin. Sore hari ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya.
Untuk mengawalnya, saya menawarkan, karena kebetulan kita juga masih berdarah muda, berjiwa muda, saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan-perwakilan saudara, kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif, berikan masukan terhadap yang saudara, poin-poin terhadap yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama-sama. Ingatlah saudara-saudara, ingatlah adik-adikku, kita semua ini satu bangsa, kita semua ini satu perahu, kita semua ini adalah warga negara Indonesia. Anda cinta Indonesia, saya pun juga cinta Republik. Anda cinta merah putih, kami pun cinta merah. Saudara-saudara menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas. Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang layak, pendidikan yang murah, itu yang sedang kami perjuangkan. Mari kita kawal bersama-sama. Sekarang tugas saya tidak usah menyebut sebagai menteri, kakakmu lah, abangmu lah, abang dagu lah. Mari kita duduk bersama, semua bisa dibicarakan, semua bisa didiskusikan. Sekarang saudara-saudara punya saluran untuk menyampaikan secara langsung, untuk berdiskusi. Bukan berarti berkegiatan seperti ini tidak diperbolehkan, tidak. Ini sesuatu yang sah, dilindungi oleh undang-undang. Saya minta juga bapak-bapak aparat untuk kekeluargaan, Pak Kapolda, ya, ini adik-adik kita semua, ini masa depan bangsa dan negara ada di pundak adik-adik yang berjaket kuning, yang berjaket biru, yang berjaket hijau. Masa depan ada di pundak kalian. Kalian nanti yang akan meneruskan apa yang sedang kami perjuangkan. Langsung saya tanda tangan. Ya, saya akan langsung tanda tangani dan saya mengundang perwakilan adik-adik untuk kita berkomunikasi, ya. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, kita harus terus kritis, tetapi kita juga harus jeli, kita harus waspada, kita tidak boleh berkegiatan seperti ini, ya, merugikan, betul? Setuju? Nah, setelah ini kita kembali, adik-adik mempersiapkan diri, belajar, raih ilmu, tetap tapi harus kritis, tidak boleh hanya belajar saja. Tidak cukup itu. Yang berkegiatan, tapi jangan merusak. Kita bersihkan, kita bersama-sama nanti dengan bapak-bapak polisi kita bersihkan, karena ini semua adalah fasilitas masyarakat, fasilitas umum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam hormat saya kepada adik-adik semuanya. Terakhir kawan-kawan semua, kita dia akan ditandatanganin, dan sebelum dia balik kita mau lakukan darah juang kawan-kawan semua. Silakan Bapak ditandatangani dulu. Dengan ini saya nyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara, pemerintah akan menerima dan akan mempelajari, dan kita akan terus berkomunikasi. Setuju? Oke, saya tanda tangan ini, setelah itu kita darah juang. Oke? Karena sudah agak lama saya bawa, sampai bawa contekan. Sudah berapa puluh tahun saya nggak nyanyi itu. Berdiri semuanya. Mari anak-anak muda, kita sambut masa depan Indonesia yang gilang gemilang. Kita akan bangkit sebagai bangsa yang besar dan berdaulat.